Sahabat petani walet dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali ya. Semoga Anda sehat selalu dan rezeki selalu lancar ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang bagaimana sih panen yang benar, pola panen yang benar ya. Banyak anggapan tentang bahwa semakin cepat kita memanen sarang walet, maka akan semakin baik juga. Tidak sedikit dari petani walet yang menerapkan pola panen rampas atau pola panen sebelum digunakan sarang yang sebelum digunakan atau sebelum bertelur ya. Oke, sebenarnya sah-sah saja ya pemilik gedung walet tentunya memiliki opini atau pandangan sendiri, pendapat sendiri bagaimana sih panen yang benar. Namun saya akan mengulas tentang versi saya sendiri ya. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari pola panen yang pola panen rampas maupun pola panen setelah anakan benar-benar terbang. Oke, pertama kita akan membahas dulu dengan pola panen yang normal. Panen normal itu adalah panen yang benar-benar sarang yang telah digunakan dan pada saat anakan itu sudah terbang. Ya. Sehingga pada saat kita panen sudah tidak ada anakan lagi yang bertengger di situ. Jika masih ada anakan yang bertengger yang belum siap terbang, walaupun sudah bisa mulai terbang, maka sarang tersebut belum bisa dipanen. Kenapa? Saat Anda memanen sarang tersebut, ada kemungkinan anakan tersebut ya, resiko jatuhnya atau belum siap terbang, dia akan memaksakan diri untuk terbang sehingga akan jatuh. Kelemahan jika dipanen dengan pola itu, maka peningkatan populasi akan sedikit banyak berkurang ya. Kedua, pola panen yang normal setelah anakan terbang, kita akan mendapatkan sarang yang lebih besar ya. Sarang yang akan lebih besar seperti ini ya. Umumnya sarang yang kita panen itu sudah berkisar di atas 8 gram ya. Umumnya sekitar 10 gram, 9 gram sampai 10 gram ya. Banyak juga gedung yang tidak bisa mendapatkan sarang yang besar-besar seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kalau ini oval, ya ini oval ya, dan saya tunjukkan ini ada mangkuk ya. Oke. Pada saat kita memanen sarang yang anaknya sudah terbang ya, sarang otomatis akan lebih besar dan akan lebih berat. Kenapa akan lebih berat? Ada pendapat sarang akan lebih ringan, keliru ya. Pada saat burung mengeram ya, dia akan bertahap secara berkala, dia akan menambah sarang dia. Ya, awalnya masih kecil. Kalau kita panen rampas maka sarangnya akan lebih kecil. Nah, berat panen rampas tidak akan melewati 8 gram per sarangnya. Bisa 6 gram, 5 gram, 6 gram, seputaran itu aja. Tapi jika panen normal, ya, maka sarangnya akan besar. Kenapa besar? Karena pada saat dia mengeram, ya, akan berkala menambah olesan di atas sarang tersebut, sehingga sampai anakan terbang, sampai anakan menetas, sarangnya sudah besar. Ya. Itu keuntungan kedua kenapa tidak kita harus panen normal. Keuntungan ketiga bagaimana? Oke. Keuntungan ketiganya adalah saat kita panen normal ya, maka peningkatan populasi memang awalnya itu lambat ya, awalnya agak lambat. Tetapi pada saat sudah di atas 3 tahun atau 4 tahun, gedung Anda sudah di atas 1000 sarang, peningkatan populasi akan sangat luar biasa. Saya berani pastikan gedung-gedung yang menerapkan pola panen rampas, walaupun usia gedung mereka dia 5 tahun di atas gedung saya, 5 tahun ke depan jumlah sarang saya di gedung saya akan melewati gedung-gedung yang menerapkan pola panen rampas ya. Kenapa? Karena saya selalu menghitung, mengkaji bahwa pola panen normal peningkatan anakan lebih dari 30% ya. 1 tahun estimasi saya peningkatan sekitar 100% populasi yang berkembang di dalam gedung kita ya. Oke, itu 3 hal positif dari kita panen normal ya. Keempatnya adalah pada saat kita membentuk satu central wallet ya, satu central wallet yang dengan pola panen normal, maka 10 tahun 20 tahun ke depan peluang gedung kita masih tetap akan berkembang ya. Saat kita bangun gedung kedua, ketiga, keempat ya, gedung-gedung barunya semuanya pasti akan meningkat dengan cepat. Itu keuntungan kita membentuk central wallet ya, di kawasan kita sendiri, sehingga
Hal ini juga yang membuat saya melarang gedung-gedung yang ada di kawasan saya untuk menerapkan pola panen yang tidak benar ya. Kita akan selalu jaga wajib panen normal sehingga profit masa depannya, keuntungan jangka menengah dan jangka panjangnya juga harus kita perhitungkan. Sampai saat waktunya 20 tahun ke depan ya, kita masih bisa membangun gedung baru di kawasan sekitar gedung-gedung lama kita. Oke, terus kalau panen rampas apa keuntungannya? Sampai saat ini saya belum menemukan panen rampas itu bisa lebih untung. Ya. Ada kemungkinan gini. Pertama tadi kan saya udah bilang, udah sampaikan bahwa panen rampas itu cenderung sarang hanya sekitar 5 gram, 6 gram, mungkin tidak akan lewat dari 8 gram. 5 gram harga per kilonya memang lebih mahal sekitar 20%, tapi sarang Anda akan lebih kecil. Keduanya mungkin burung indukan yang akan bertelur, tapi sarangnya Anda panen, dia akan segera membuat sarang lagi, sehingga dalam satu titik Anda bisa panen 2 kali. Tetapi jika terlambat, burung tersebut akan pindah ke gedung lain untuk segera membuat sarang di gedung lain atau bertelur di sarang lain. Ya, sering dilakukan pola panen rampas, maka kecenderungan burung akan eksodus ya ke tempat-tempat gedung lain sangat besar. Ya, kita sudah amati gedung yang panennya 10 kilo atau yang 30 kilo, setelah 7 tahun dia akan menurun dan sangat gratis menurunnya. Ada yang panen 7 kilo, saat ini hanya panen sisa 2 kilo. Ada yang 30 kilo panennya, saat ini panen sisa 7 kilo. Itu pola panen rampas. Oke, terus kelemahan lainnya lagi apa? Nah, usia walet pasti ada masa waktunya, ya, tidak lebih dari 10 tahun. Produktifnya saat anakan regenerasi tidak Anda jaga, maka Anda akan kehilangan atau memutus mata rantai siklus kehidupannya. Gedung Anda walaupun sebesar apapun pada waktunya pasti akan kosong. Itu sudah sangat sering terjadi. Oke, sekian sharing saya tentang pola panen. Kenapa tidak baik menggunakan pola panen rampas ya. Panen asal rumah. Hitung secara segi apapun, dari harga, dari produktif, dari segi apapun, panen normal akan lebih untung. Ya. Sekian, semoga sharing saya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.